Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, ya apa kabare dino iki? Bu Tia berharap muga-muga bocah-bocah kabeh padha diparingi Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ing dino iki Bu Tia bakal njelasake basa Jawa. Bu Tia gawe ringkasan materi ulangan 1 lan ulangan 2 kangge ngadepi PTS sing bakal digelar ana ing akhir bulan iki. Ya wis, sedurunge belajar, ayo padha maca doa dhisik ya. Dipandu karo Bu Tia, maca bareng-bareng ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi isrohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Ing bab iki Bu Tia bakal nerangake utawa nggawe ringkesan ulangan 1, karangan atau teks. Karangan utawa teks kuwi Bu Tia bakal njelasake 3 karangan, yaiku sing pertama teks narasi. Teks narasi kuwi teks wacan kang isine ngandharake utawa nyeritakake kedadian saka wiwitan nganti pungkasan utawa kronologis. Jadi teks narasi itu adalah teks atau tulisan yang isinya menceritakan kejadian yang beruntun, yang diceritakan dari awal hingga akhir. Wong kang maca teks narasi kaya-kaya ngalami dhewe kedadean kang diandharake. Jadi orang yang membaca teks yang ditulis oleh penulis itu seakan-akan dia mengalami sendiri kejadian yang dituliskan oleh penulis. Meskipun si pembaca tidak melaksanakan kejadian tersebut. Perangan-perangane teks narasi kuwi ana 3, yaitu orientasi, wujude perangan cerita sing ngenalake para praga utawa tokoh, wektu kedadian lan papan panggonan. Sing keloro komplikasi, wujude perangan inti nganti tumekane pucuking kedadian utawa masalah. Resolusi mujudake kepriye anggone ngudari reribet njeroning kedadian. Contone cerita, cekak, novel, roman lan sapanunggalane. Jadi perangan atau bagian-bagian teks narasi itu ada 3. Orientasi. Jadi orientasi itu nggambarkan, jadi cerita itu berisi tentang tokoh, kemudian dia menjelaskan tentang kapan kejadiannya, jadi waktu kejadian itu berlangsung dan di mana kejadian itu terjadi. Jadi dalam hal ini kejadian itu akan diceritakan secara beruntun. Jadi siapa tokohnya, kemudian waktu kejadiannya kapan dan di mana tempatnya itu akan dijelaskan. Komplikasi. Ini adalah kejadian yang tadi sudah dijelaskan, jadi kejadiannya secara beruntun dituliskan dari awal hingga akhir. Kemudian bisa diambil
kesimpulan atas cerita yang sudah dijelaskan tadi, diambil hikmahnya apa yang diceritakan dari kejadian tersebut. Sing keloro yaiku tes deskripsi, yaiku tulisan sing gagasan pokoke diandharake kanthi cara nggambarake objek, panggonan utawa kedadean kanthi njlimet utawa rinci, nganti sing maca rumangsa kaya nyawang utawa ngalami dhewe objek sing digambarake penulis. Ciri-ciri umum teks deskripsi, cerita sing nggambarake kedadean sing ngelibatake panca indra. Cerita sing jelasake ciri-ciri fisike objek kanthi rinci. Sing maca kanthi ngrasa melu ngrungokake, merasa ndeleng lan ngrasakake objek dening dideskripsikan karo penulis kang menehi. Contone teks deskripsi, cerpen, novel, iklan. Nah, dalam hal ini teks deskripsi itu beda ya dengan narasi. Kalau narasi kan tadi diceritakan, penulis itu menulis atau menceritakan dari awal hingga akhir, dan dia itu memberikan menceritakan dari mulai orangnya, kemudian waktunya, kemudian tempatnya, tempat kejadian. Kalau di sini ini kebanyakan menceritakan objek, jadi sesuatu benda yang diceritakan tadi. Ya. Yang diceritakan jadi secara rinci. Misalkan Bu Tia kasih contoh ya. Kalau misalkan Telaga Sarangan, nah tempat wisata di situ, maka akan diceritakan Telaga Sarangan itu ada telaga di tengahnya, kemudian di sekelilingnya itu ada tempat duduk yang berjajar yang digunakan untuk wisatawan duduk-duduk atau bersantai. Kemudian di tengah telaga itu ada kapal dan lain sebagainya. Jadi melibatkan panca indera. Ya, jadi bisa melihat perahu, bisa melihat misalkan di situ ada pohon-pohonnya seperti itu. Nah, di sini contohnya bisa berupa iklan. Jadi kalau misalkan iklan itu ada iklan teh botol sosro misalkan seperti itu. Kemudian digambarkan ini teh botol sosro itu teh yang terbuat dari teh asli, misalkan dimasukkan, diseduh kemudian dimasukkan ke botol dan lain-lain. Jadi seperti iklan, seperti yang pernah kamu bikin ya di tugas-tugas sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah teks eksposisi, yaitu salah sawijining wacanan sing ingkang tujuane kanggo njabarno ide, wawasan kanthi njlentrehake menehi pengerten, nerangake sawijining bab utawa ngaturake informasi kanggo sing maca supaya pamaos bisa nampa utawa nrimo. Ciri-ciri teks eksposisi, teks sifate menehi informasi, njlentrehake bab utawa objek sing diteliti, nyeritakake kejadian sing nyata sing ana buktine, sifate cerita masuk neng akal. Jadi contohnya teks eksposisi yaiku tesis, karya ilmiah dan lain-lain. Nah, kalau teks eksposisi ini yaitu teks utawa karangan sing digawe kanggo jelasake, yang dibuat untuk menjelaskan kepada pembaca terhadap sesuatu objek atau benda yang diceritakan. Contohnya itu seperti tesis atau karya ilmiah. Misalkan penelitian ya, meneliti
misalkan cara pembuatan tempe seperti itu. Jadi tempe itu dijelaskan, tempe itu terbuat dari kacang kedelai, kemudian nanti diolah, dicuci bersih, dikupas, itu secara detail. Dan itu tujuannya supaya pembaca itu bisa menerima tapi tidak memaksakan. Jadi terserah pembaca mau dilakukan atau enggak, terserah pembaca seperti itu. Jadi bedanya itu ya, kebanyakan dilakukan untuk eksposisi ini untuk tesis penelitian atau karya ilmiah. Ya, itu sing ulangan siji. Saiki mlebu nang ulangan loro. Bab pawarta iki wis dijelasake Bu Tia ing pembelajaran sebelumnya. Bu Tia bakal nerangake meneh ya, supaya bocah-bocah padha paham. Pawarta yaiku katerangan atau berita kang bisa menehi pengertian ngenani sawijining kahanan. Wujud pawarta itu lesan lan tulisan. Lesan itu langsung, kalau tulisan itu secara tertulis. Lesan bisa digiarake lumantara radio, TV utawa diwaca lugas. Tulisan lumrahe kapacak ana ing ariwarti, kalawarti lan sapanunggalane. Jadi kalau misalkan lesan itu bisa kalian lihat di berita-berita TV, di radio, itu yang disiarkan secara langsung. Atau kalian misalkan kasih informasi ke temannya, itu tadi itu aku waktu pergi ke sekolah di tengah jalan aku melihat kejadian. Nah, itu seperti itu. Jadi diceritakan secara langsung. Kalau tulisan itu diceritakan lewat tulisan seperti koran kayak gitu ya. Jadi berita-berita yang dituliskan di media. Pawarta dibedakake dadi telu, yaiku pawarta dadakan. Pawarta dadakan kuwi wektu lan panggonan kedadian ora kena dipastekake. Pawarta dinan, wektu lan panggonan kedadian wis dingerteni sadurunge. Pawarta cerita ora dibatasi wektu lan panggonan, diwedharake mung kanggo hiburan. Metode sing digunakake ing pawarta yaiku 5W 1H. What, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Jadi kalau pawarta dadakan itu berita yang secara mendadak, jadi tiba-tiba. Yang tadi sudah dijelaskan Bu Tia waktu kalian jalan berangkat ke sekolah, kemudian kalian lihat di situ. Jadi waktunya kan ndak bisa dipastikan ya, bisa sewaktu-waktu ketika kalian melihat kejadian. Kalau pawarta dinan itu kejadian yang continue. Jadi mungkin hari ini, besok, dan seterusnya. Kalau pawarta cerita itu tujuannya untuk hiburan, jadi waktunya juga tidak dibatasi, tempatnya juga tidak dibatasi, jadi tujuannya untuk hiburan ya. Kita lanjut. Nah, teks pawarta wujudake naskah sing lumrahe diwaca dening penyiar radio utawa televisi. Jadi teks pawarta itu biasanya dibacakan oleh penyiar. Jadi kalau jadi penyiar radio, penyiar televisi itu baca yang dinamakan teks atau bacaan pawarta berita, pembawa berita. Maca pawarta mbutuhake latihan ngenani sikap, intonasi, ening utawa jedah lan kejelasan anggone ngucapake tetembungan. Jadi kalau misalkan mau jadi penyiar itu harus dilatih, butuh untuk latihan. Jadi sebelum menyiarkan itu harus dilatih dulu, dikasih
dikasih waktu untuk persiapan ya, sikapnya. Kemudian itu kalau pawarto langsung ya, sikap, kemudian cara membacanya itu harus sesuai intonasi, harus ada jeda-jedanya waktu membacakan, dan harus jelas. Nah, iki jroning maca pawarta saora-orane kudu nggatekake. Jadi sebelum baca berita itu harus diperhatikan. Yang pertama intonasi tadi ya sudah dijelaskan. Itu intonasi itu endek dhuwure swara jroning maca pawarta, intonasi. Jadi harus dibaca keras, harus dibaca pelan, itu intonasi. Pengucapan saben tembung lan ukara kudu bener. Jadi harus bener. Kalau salah ya ndak bisa. Harus bener, harus jelas dan pas. Kalau salah nanti bisa diulang kembali. Karena kan nanti itu tujuannya kan untuk memberitahukan kepada pendengar atau yang melihat supaya mereka paham. Ya, yang selanjutnya adalah tempo. Tempo itu kalem utawa cepete anggone maca. Jadi kayak Bu Tia ini contoh dari pawarta ya, menginformasikan kepada kalian. Ini sama dengan penyiar radio. Jadi temponya waktu bacanya harus kalem atau cepet, itu harus pas. Ening itu jeda. Jadi kapan harus berhenti sejenak, itu harus diperhatikan dalam membaca suatu berita. Kudu trep lan kudu ngatekake tanda wacanan. Jadi perlu ya belajar untuk membaca dengan tanda baca yang tepat. Nah, Bu Tia di sini sering ingatkan, kalau kalian disuruh baca Bu Tia kan, ayo kalau ada tanda koma itu harus gimana, kalau titik itu harus gimana, kemudian kalau misalkan ada tanda tanya itu intonasinya harus seperti apa, seperti itu. Jadi harus bisa membedakan ya. Ya, wis bocah-bocah, cukup sakmene wae sing diterangake Bu Tia. Ya. Coba diwaca maneh ana bukumu, disinauni maneh. Insyaallah minggu depan bakal ulangan PTS ya. Sinau sing sregep ya bocah-bocah. Bu Tia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.